Adik kandung ibu kami, beliau menjadi rois dua kali kalau tidak salah. Itu adik kandung ibu kami, adik persis. Nah, gimana ulama ini? Kalau jin dan manusia itu diciptakan, tujuannya kalau redaksi Quran bukan ilmu, tapi liya'buduni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah untuk beribadah. Di situ tidak menyebut ilmu, akan tetapi sebagai syarat mutlak untuk liya'budun adalah ilmu. Ada satu penelitian riset ilmiah dalam Al-Quran yang dikarang oleh Dr. Ahmad Ubaid Al-Kubaisi. Itu seorang diplomat, dia pakar tafsir Al-Quran. Ahmad Ubaid Al-Kubaisi dalam risetnya yang bernama Al-Kalimah wa Akhwatiha fil Qur'anil Karim, Mawsu'ah Kalimah wa Akhwatiha fil Qur'anil Karim, tentang riset kalimat per kalimat yang tematik secara ilmiah keterkaitan diteliti semua dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, kalau tidak kitabnya ada 17 jilid risetnya. Dalam riset itu saya lihat ternyata ulama yang dibutuhkan adalah ilmu, kemudian basirat, kemudian ma'rifah, kemudian fikih. Pertama adalah ilmu. Al-Quran mendefinisikan ilmu sangat sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran mendetilkan ilmu dari ilmu yang sederhana. Maka dalam definisi ilmu itu adalah ilmu yang lahiriah, itu syar'i. Visual ilmu, yang kelihatan mata ilmu, fisik itu ilmu. Apa yang bersifat spontanitas, yaitu bagi juga ilmu. Karena Al-Quran mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka tahu urusan duniawi yang lahiriah. Jadi orang tahu urusan dunia yang lahiriah itu ilmu, cuma masih lupa akhirat, masih ghafil dari akhirat. Orang tahu ilmu dunia itu punya ilmu pengetahuan dunia itu ilmu. Kami bilang itu kan Al-Quran bilang itu ilmu. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka sudah berilmu tentang ilmu dunia. Kata Al-Quran dalam urusan akhirat mereka ghafilun, lupa. Berarti pertama ulama ini memang berilmu. Ilmu apa? Tentu agama. Cuma agama ini adalah sempurna, maka dia harus merespon persoalan dunia. Maka para ulama itu juga tahu urusan dunia, agama menjawab, ulama menjawab. Maka itulah ulama. Jadi kadang-kadang yang repot itu ulama dia fikih, tapi tidak punya ilmu yang ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, yang dia tidak lupa akhirat. Akhirnya dia melakukan fikih
tidak persis, tidak sesuai dengan apa yang dia respon. Contohnya ya, ini ulama Rumah itu pengalor lah. kalau Terngalor menjawab itu hati-hati, karena merespon persoalan dunia itu penting dengan dulu waktu konferensi besar Nahdlatul Ulama pada zaman Belanda, kamu cerita, ayah saya hadir sebagai pembaca redaksi takdir. Takdir itu redaksi, takdir di bawah. Ayah kami bagian membaca itu di Cirebon, di Cirebon. Para kiai yang berdiskusi di konferensi besar itu ternyata mauquf. Jangan sering-sering mauquf ya. Persoalan 10 mauqufnya 9. Waktu itu terjadi mauquf panjang. Tidak lama kemudian ada orang yang datang, ayahnya itu. Jadi perlu kita tahu sebagai warga muslim, di tengah-tengah perdebatan ulama ada orang Belanda datang, namanya Gobi, ayahnya itu. Orang Belanda ini tanya, ada apa ini yang ikut? Ini sedang membahas persoalan agama begini. Kata Gubernur Belanda, oh kalau itu ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian, baris sekian, dia tahu. Ketika ulama Nahdlatul Ulama itu mauquf, dan itu ulama senior semua. Masih ada yaitu Mas Ali, masih ada Kiai Asnawi Kudus, ada Kiai Samsuri, sebagainya. Kakak saya ini Ustaz Gus Mu'in, ponakan kami Gus Muhaimin, masih lengkap. Ada Mbak Abdul Wahab, ada kakek kami, masih ada di 9 perempuan itu. Tidak menemukan jawaban, malah orang Belanda datang mengatakan ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, kata ayah saya, di jilid sekian, halaman sekian, baris sekian. Akhirnya ribut para peserta konferensi. Luar biasa, kiai kalah. Luar biasa. Orang Belanda bisa menjawab, bisa anak kiai tidak bisa menjawab. Wah, yang muda-muda ini, ustadz-ustadz yang muda terpesona, terkagum. Wa iyyakum